Perkenalkan, nama saya Prastia Tarigan, NIM 210306146, Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas praktikum biokimia. Pertanyaan yang pertama adalah: jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral merupakan zat penting dalam kelangsungan hidup. Dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Fungsi umum mineral adalah: 1. Membentuk bagian kerangka gigi dan hemoglobin. 2. Mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. 3. Mempertahankan tekanan osmotik seluler. 4. Mempertahankan kesamaan yang tepat dari getah pencernaan atau Mg/Jn/Ca. Yang keempat adalah mencegah kekejangan. Yang kelima adalah ada hubungannya dengan fungsi vitamin. Dalam pembentukan tulang, mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup. Dan perbandingan yang tepat atau interrelasi mineral. Pertanyaan yang kedua adalah: jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada tubuh ternak. Fungsi yang pertama adalah fungsi mineral makro pada tubuh ternak. 1 adalah kalsium atau Ca. Pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua, fosfor atau P. Pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga adalah natrium atau Na. Keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Yang keempat, klorida atau Cl. Keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima adalah kalium. Keseimbangan asam basa, osmoregulasi, ekstasi saraf dan otot, aktivator enzim. Yang keenam adalah magnesium atau Mg, yaitu fungsinya untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh adalah mangan atau Mn. Fungsinya itu aktivator enzim, pembentukan tulang dan pertumbuhan. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Yang pertama adalah zirik. Zinc atau Zn adalah komponen dan aktivator enzim yang pembunuh luka. Yang kedua ferrum atau Fe, yang fungsinya adalah pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga adalah kuprum atau Cu. Fungsinya adalah pembentukan hemoglobin, pigmen dan koenzim. Yang keempat adalah lodin atau L, konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tirosin. Yang kelima sulfur atau S, sintesis protein mikroba, otot dan asam-asam lemak. Yang keenam kobalt atau Co, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh fluoride atau F, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8 selenium atau Se, sebagai metalloenzim dan enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Yang kelima adalah molybdenum atau Mo, bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Baiklah, tadi ya pertanyaan tentang bagian yang pertama tentang mineral. Sekian, lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang
vitamin. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua adalah sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak. Yang pertama adalah terdiri dari unsur CHO. Yang kedua adalah mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam bentuk contoh provitamin A dan provitamin D. Yang kedua adalah tidak dapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang ketiga adalah menyusun struktur jaringan. Yang keempat adalah diserap bersama lemak. Vitamin larut dan lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang kelima, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit vitamin larut dalam lemak. Yang keenam adalah dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Yang ketujuh adalah kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, secara fisiologis, vitamin larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Larut dalam air. Yang pertama adalah tidak hanya oleh CHOSN atau CO. Tidak ada dalam bentuk provitamin. Contoh adalah tropon bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Yang ketiga adalah terdapat di semua jaringan. Yang keempat adalah vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlihat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Selanjutnya adalah diserap dengan proses difusi. Biasa artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan melalui ke dalam sel darah. Selanjutnya adalah sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Selanjutnya adalah tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Karena diferensiasi tidak terlihat, segera tetap mengikuti kekurangan dan makanan. Selanjutnya dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang diekskresikan lewat feses. Relatif stabil. Yang ketiga adalah jenis-jenis vitamin dengan fungsinya pada tubuh ternak. 1. Vitamin A atau retinol. Untuk mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin D atau kalsiferol. Fungsinya yaitu membantu proses absorpsi CA dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Selanjutnya adalah fungsinya proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang ketiga, deposisi berperan untuk membentukkan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi matrik tulang. Selanjutnya adalah vitamin E yang fungsinya adalah 1. Reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus. Sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya adalah vitamin K. Fungsi dari vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya dilakukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya
trombonase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Selanjutnya adalah vitamin B1 atau thiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam piruvat dan asam laknat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun. Karena sistem syaraf turun, otot lemah dan ternak menjadi kurus. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Selanjutnya adalah niacin, mencegah pembesaran pada persendian tibiotarsal kaki bengkok seperti psoriasis, bulu sangat jelek dan dermatis. Selanjutnya adalah pyridoxine, berfungsi dalam perubahan trofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Selanjutnya adalah biotin. Fungsi dari biotin adalah metabolisme KH, lemak dan protein. Sekian yang saya dapat jelaskan dari pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menguji vitamin C dalam pakan ternak. Sampel yang pertama yang saya gunakan adalah daun dari ubi, yang kedua daun jagung, yang ketiga pisang, yang keempat nanas, dan yang kelima jeruk. Baiklah, lalu pada kesempatan ini saya akan meneteskan beberapa tetes betadine untuk mengetahui apakah sampel yang saya gunakan ini adalah mengandung vitamin C atau tidak. Yang pertama adalah jeruk, saya teteskan. Inilah daun ubi. Selanjutnya adalah daun jagung. Yang keempat adalah pisang. Ini adalah nanas. Setelah itu kita aduk hingga merata. Dapat kita simpulkan bahwa dalam buah nanas, jeruk dan pisang terdapat vitamin C, di mana buah ini berubah warna menjadi agak bening dan agak terang, sehingga kita dapat buktikan bahwa buah ini mengandung vitamin C. Lalu pada daun jagung dan daun ubi tidak seperti buah yang tiga tadi, tetapi daun ini memiliki vitamin C. Hanya saja tidak sebanyak buah nanas, buah jeruk dan buah pisang. Sekian uji coba pakan ternak vitamin C yang saya dapat sampaikan.
Terima kasih.